Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi sejarah ya di kelas 3, yaitu tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemerintahan dari tahun 1950 ya sampai 1959, di mana pada masa itu terjadilah masa pemerintahan yang berbentuk parlementer ya, sehingga dalam pemerintahannya berlaku pemerintahan yang menjalankan pemerintahan itu adalah kabinet ya atau perdana menteri. Nah, akhirnya masa itu mengalami satu masa di mana negara kita akhirnya harus berubah ya, yaitu dengan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 59. Nah, maka setelah itu ya kita kemudian memasuki era demokrasi terpimpin ya, dari tahun berapa? Dari 5 Juli 59 sampai kemudian 1965 ya. Bagaimana dinamika dari politik masa demokrasi terpimpin? Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Ya, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang pada saat itu dijabat oleh Insinyur Soekarno. Perlu dipahami bahwa pada masa demokrasi terpimpin tidak ada jabatan wakil presiden, hanya ada satu ya kepala, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara yang dipegang atau dijabat oleh Presiden Soekarno. Ya, nah sejarahnya memang tentang demokrasi terpimpin ini sudah diungkapkan dalam sidang konstituante tanggal 10 November 1956 ya. Sistem pemerintahan ini sendiri kemudian berlangsung dari tadi ya, mulai 5 Juli 59 sampai 1965, artinya sampai berakhirnya masa kekuasaan Soekarno ya. Nah, kemudian bahwa berlakunya sistem demokrasi terpimpin ini ternyata awalnya ya, bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya demokrasi kita berdasarkan Pancasila sila keempat. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kondisi yang perpolitikan yang tidak stabil, ternyata kemudian demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akibatnya apa? Terjadilah berbagai penyimpangan ya, ketika menuju masa demokrasi terpimpin ini ya, dasar yang pertama yaitu dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 59 ya. Ada 3 hal penting dari dekret presiden itu. Yang pertama ya, presiden membubarkan badan konstituante. Apa itu badan konstituante? Kita ingat ketika pemilu tahun 55 pada masa ya perdana menterinya Burhanuddin Harahap, kita mengadakan pemilu yang pertama. Ya, tahap 1 itu pemilihan konstituante. Apa badan konstituante ini? Adalah badan untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Ya. Nah, tahun 5 Juli 59 itu badan ini dibubarkan karena dianggap gagal. Ya. Yang kedua, presiden juga kembali ya atau memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 ya sini. Kemudian yang ketiga dibentuknya MPRS dan DPAS. Karena dalam pemilu itu tidak ada MPR, tidak ada DPA. Maka pada
keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 59, dua lembaga itu dimunculkan, ya. Nah, kemudian dalam rangka mewujudkan itu ya, kemudian pembentukan Dewan Nasional 6 Mei 1957, kemudian keputusan Presiden 19 Februari 1959, ya. Dan yang lebih penting tadi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian larangan bagi kegiatan politik, pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Ya. Berikutnya, pada waktu itu saudara, ya, mulailah adanya 3 kekuatan di dalam pemerintahan kita. Ya, yang ini bagi Soekarno sendiri harus dikendalikan sebagai pemimpin yang tunggal. Ya, apa 3 kekuatan itu? Ya. Sebenarnya ada kekuatan Islam, ya, kemudian ada kekuatan nasionalis dalam hal ini TNI, dan yang ketiga ada kekuatan komunis. Nah, untuk mengendalikan kekuatan ini, maka Soekarno kemudian menjadikan ketiganya dijadikan dalam satu, ya, yaitu dalam Nasakom, ya, nasionalis, komunis, dan agamis. Nah, Nasakom inilah yang kemudian ingin dikendalikan oleh Soekarno. Tetapi dari 3 kekuatan ini ada satu kekuatan yang kemudian mulai mencari kelemahan-kelemahan Soekarno untuk dimanfaatkan. Siapa? Yaitu PKI. Ya, langkah yang pertama dia lakukan untuk menghancurkan negara ini adalah mengadu domba antara TNI dan Soekarno sebagai presiden, ya. Apa? Difitnahlah berbagai hal, ya. Padahal tujuan utama adalah PKI ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Ini hubungan yang harmonis yang antara Soekarno dengan komunis China, ya, atau Tiongkok kalau sekarang. Oke, itu saudara, ya. Nah, sampai nanti puncaknya PKI berhasil menggulingkan kekuasaan dalam tanda petik Angkatan Darat dengan melakukan gerakan G30S PKI, ya. Sehingga dan itu juga menjadi batu sandungan Soekarno akhirnya harus menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto sebagai pemegang super semar. Ya. Berikutnya adalah tentang pembebasan Irian Barat, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil konferensi meja bundar, Irian Barat ini menjadi semacam sengketa, ya, antara Indonesia dan Belanda. Belanda menginginkan Irian Barat, ya, dijadikan sebagai bonekanya, sedangkan Indonesia menginginkan Irian Barat adalah harus kembali ke Indonesia. Maka dilakukanlah pembebasan Irian Barat melalui operasi Trikora, ya, pada Desember 1961 dan berakhir pada Agustus 1962. Nah, yang berikutnya adalah konfrontasi terhadap Malaysia. Adanya keinginan Malaysia untuk membentuk persekutuan, ya, Sarawak, kemudian Brunei dan beberapa wilayah di sekitar Malaysia untuk membentuk satu persekutuan. Nah, ini yang kemudian dipelopori oleh Inggris. Nah, hal ini yang kemudian oleh Soekarno dianggap sebagai membahayakan. Maka kemudian Soekarno melakukan gerakan untuk melakukan konfrontasi, ya, terhadap Malaysia. Oke, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan. Terima kasih.